warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, pertama dan utama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan yang kita selenggarakan pada kesempatan malam hari ini dapat karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpahkan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah lalu sudah kami sampaikan, kita akan mentadabburi ayat-ayat suci Al-Qur'an, dalam hal ini di ayat-ayat atau surat-surat pendek. Kita mulai dari Quran surat An-Naba. Surat An-Naba ini kalau urutan di dalam Al-Qur'an itu setelah Quran surat Al-Mursalat. Dan di dalam Quran surat Al-Mursalat, Bapak Ibu bisa baca, itu ada beberapa atau ayat yang diulang-ulang terus-menerus. Kalau tidak salah jumlahnya itu 10 kali. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Celakalah, kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Diulang-ulang 10 kali. Maka dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang hari kebangkitan dan kemudian pembalasan bagi manusia sesuai dengan amal perbuatan. Ya, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Hari yang didustakan oleh banyak manusia, hari yang didustakan oleh banyak orang. Di dalam juz 30 ini rata-rata ayat-ayatnya atau surat-suratnya ini adalah makkiyah rata-rata, atau surat yang turun qoblal hijrah, sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada setidaknya tiga, meskipun ada perdebatan nanti, ya 3 saja, yaitu Zalzalah, An-Nasr dan Al-Bayyinah. Meskipun begitu, ada yang mengatakan bahwa Quran surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ada yang mentafsirkan juga mengatakan bahwa surat itu adalah surat Madaniyah. Kenapa Madaniyah? Karena di situ berbicara tentang anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu Lailah al-Qadar, Lailah yang mulia, malam kemuliaan, malam keagungan. Tidaklah malam keagungan itu berada, melainkan hanya ada di bulan suci Ramadan. Sedangkan bulan suci Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sebelum hijrah, akan tetapi setelah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Nabi Muhammad sudah berada di Madinah, baru nanti ada syariat yang namanya berpuasa. Tidaklah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, melainkan di 10 malam terakhir itu ada Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar itu juga bagian daripada yang memasukkan periode Madinah atau Madaniyah, atau ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan surat An-Naba ini, Bapak Ibu sekalian, ini juga berbicara tentang misteri yang tak terkuak waktunya. Tidak ada yang tahu kapan waktunya, yaitu tentang hari kiamat. Nggak ada siapapun yang tahu. Sehebat apapun ilmu seseorang, sehebat apapun tinggi pendidikan seseorang, tidak akan pernah tahu kapan datangnya hari kiamat. Ya,
Dulu saya pernah menceritakan dalam sebuah majelis sampai tidak ada orang yang berangkat ke pasar, sepi di kampung saya itu. Ingat masih kecil saya, tanggal 9 bulan 9 tahun 1999, konon katanya akan ada bencana besar hari kiamat. La ilaha illallah, tidak ada yang keluar rumah, pedagang berhenti semuanya. Ya kok dipercaya gitu ya kan? Nabi Muhammad SAW tidak pernah ngasih tahu. Kalau ngasih tahu datangnya itu hari Jumat, iya, tapi kapannya tidak tahu. Ketika ditanya tentang mata saat oleh malaikat Jibril itu, Nabi Muhammad itu mengatakan, loh, yang bertanya ini jauh lebih mengetahui daripada yang ditanya. Ketika ditanya ma'asrotiha atau ma'asrotiha apa itu ciri-cirinya, baru beliau jawab. Dijawab, oh cirinya begini, ada seorang anak sudah mulai banyak durhaka sama orang tua, banyak orang yang tadinya bertelanjang kaki, maksudnya ya orang-orang yang dianggap, mohon maaf, miskin, orang fakir, tapi tiba-tiba membangun gedung-gedung yang istimewa. Itu juga bagian daripada ciri-ciri datangnya hari kiamat, dan masih banyak lagi. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan tahun sekian, bulan sekian itu akan datang hari kiamat, tidak. Tapi kalau harinya, hari Jumatnya, ya memang hari Jumat itu akan terjadi hari kiamat, cuma kapannya tidak ada yang tahu. Ramalan siapapun tidak ada yang tahu. Kalau itu yang mengucapkan ulama manapun, jangan ada yang percaya. Kalau ketika berbicara tentang kapan hari kiamat, tidak ada yang tahu. Nabi kita Nabi Muhammad juga tidak diberitahu kapan terjadinya. Kita hanya diminta oleh Rasulullah SAW untuk mempersiapkan, untuk menghadapinya itu apa ketika datang hari kiamat ini. Makanya kita belajar Al-Quran ini, kita mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran ini, salah satunya adalah untuk mempersiapkan menghadapi itu. Terus apa lagi kan gitu? Tidak bisa gitu. Kapan lagi mempersiapkan ilmu, menuntut ilmu itu tertinggi. Daripada orang sholat 1000 rakaat nafilah, itu kedudukannya tinggi menuntut ilmu, majelis ilmu, daripada sholat semalam suntuk, kemudian orang hanya menuntut ilmu hanya beberapa jam, itu istimewa, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini akan hal itu, Pak. Gunanya saling menggunjingkan, itu mereka itu bertanya tentang apa. Jadi mereka saling bertanya. Mustaraka bainal isnain dalam bahasa bahasa Arab itu disebut dengan mustaraka bainal isnain, yaitu berserikat di antara dua orang, saling bertanya. Karena ketika Al-Quran ini diturunkan kepada mereka, orang Quraisy itu mempergunjingkan, sebagian beriman, sebagian tidak beriman. Ya, kita ini alhamdulillah keturunan Muslim rata-rata, mau tidak mau beriman kan ya. Saat itu ada Islam datang. Nah itulah Pak, alhamdulillahnya kita hadir atau lahir sekarang ini. Kalau di zaman itu
Belum tentu, Pak. Kita hari ini hanya bisa membaca sejarah. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Sofyan sebelum masuk Islam. Oh, di sini ada kelompoknya Abu Bakar, di sini ada kelompoknya Utsman, di sini ada kelompoknya Umar. Oh, kalau saya hidup pada zaman itu, tak bantu itu Nabi Muhammad. Belum tentu, Pak. Karena kita hari ini membaca sejarah, sedangkan mereka pelaku sejarah. Ujung-ujung malah kita malah bela Abu Jahal saat itu. Kan kita tidak tahu. Ya, kita hanya melihat sejarah diterangkan oleh Ustaz atau begini-begini. Akhirnya muncul keinginan luar biasa, himmah luar biasa. Kalau saya hidup pada zaman itu, saya pergunakan untuk membela Muhammad. Belum tentu. Makanya benih-benih lahir kita ini di masa akhir zaman ini yang memang adalah lahir di masa yang sangat tepat. Ya, itulah Abdullah bin Mas'ud mengatakan semacam itu. Loh, kami ini manusia-manusia istimewa. Nah, sahabat maksudnya, Pak. Kami ini adalah manusia-manusia istimewa. Kalau kami itu bukan manusia-manusia istimewa, bukan manusia pilihan, niscaya kami itu tidak diperkenankan oleh Allah untuk mendampingi manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Para sahabat memang yang paling cocok. Nah kita ya di sini sekarang, di era sekarang, ya cocoknya ya ujiannya antri BBM panjang, itulah cocok begitu kita ini kan. Ya, nyari gas susah, misalnya begitu kan, ujiannya di situ dulu lah ya kan. Kalau sampai berdarah-darah sebagaimana gigi Abu Talha, kemudian berdarah-darah sebagaimana tangannya Ja'far bin Abu Thalib, dua tangannya putus ya kan, sampai nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sayap nanti pada hari ketika di surga. Kelihatannya berat. Untuk hadir di majelis kajian gini saja pun kalau tidak dipaksa-paksa itu, baik yang datang maupun yang isi sama-sama. Abang tadi tidak sedikit dipaksa begitu, malas sebenarnya. Rosol. Ya, aku hadir, yang hadir juga begitu mungkin. Misalnya sudah datang, tidak enak. Kalau tidak enak akhirnya kan, bahasanya sudah tidak enak. Sudahlah, hadir sama-sama tidak enak akhirnya kita ini, Pak. Tapi tidak apa-apa daripada tidak kajian ya kan, daripada tidak kajian. Itulah yang diucapkan Imam Ghazali rahimahullah ketika ditanya, wahai, kalau kita larikan ke sini, wahai Imam, saya ini kalau pikir kok hanya sampai mulut saja ya, tidak bisa sampai hati. Oh, itu lebih baik, tidak apa-apa, diteruskan. Mudah-mudahan dari sini nanti turun ke sini. Nah, begitu juga ini, hadir begini, nggak apa-apa, tidak enak sama yang lain, tidak enak sama ustadznya, atau ustadznya tidak enak sama yang hadir, sudah disiapkan kok tidak datang. Mudah-mudahan dari tidak enak ini menjadi enak tulang dan akhirnya menjadi niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, Al-Quran ini turun kepada manusia pilihan, kemudian didampingi oleh manusia-manusia pilihan, yaitu para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagian besar itu mengunjing ketika Al-Quran itu turun. Apa gitu? Berbicara tentang hari kiamat. Tapi kalau orang beriman, Pak, Al-Quran itu betul-betul nancep saat itu. Mereka tidaklah belajar 7 ayat, melainkan tidak akan pindah dari 7 ayat tersebut. Baru mereka itu mengamalkan, baru nambah lagi. Kalau ada ustadz hari ini begitu, ya, ini 7 ayat saya sampaikan, tolong diamalkan ya. Saya nanti tidak kajian ke sini lagi. 7 ayat harus diamalkan dulu. Nah, misalnya begitu, Pak, ngomongnya ya lain-lain. Ustadznya kurang materi paling itu. Bisa saja. Kan dulu Ibnu Mas'ud itu begitu, Pak. 7 ayat betul-betul diamalkan baru pindah. Makanya lahirlah sosok Abdullah bin Abi Hudafa As-Sahmi. Oh, itu sahabat itu udah bahen-bahen gitu, Pak. Udah main-main. Abdullah bin Abi Hudafa As-Sahmi itu udah main-main.
Orang disuruh hadir ngirim surat ke Raja Persia. Raja Persia itu Kisra. Kalau Romawi Kaisar, kan begitu Pak. Kalau Kisra berarti Persia. Itu Rasul mengatakan itu begini, nanti ya kasihkan kepada raja. Betul-betul kasihkan ke raja Pak. Maksudnya sudah sampai di Persia itu beliau berdiri begitu. Kemudian rajanya bilang begini, sudah disiapin, istana itu dihias. Ada kehadiran utusan yang katanya, nah bahasanya begitu, katanya adalah pengikut Muhammad, yang katanya dia adalah seorang nabi. Dijamu sudah siap begitu, tapi yang datang pakaiannya sederhana, tanda kutip umel, karena melewati padang pasir. Dan itu pun begini ketika Kaisar itu duduk. Kisra itu duduk di situ. Kemudian dia mengatakan kepada pengawalnya, coba ambil itu suratnya dari Muhammad itu. Apa jawaban Abdullah bin Abi Hudzaifah As-Sahmi? Jawabannya, udah, jangan. Saya diperintahkan oleh Nabi saya Muhammad untuk menyerahkan langsung kepada Anda, tidak melalui perantara. Coba, ada orang begitu. Harus melalui protokoler yang luar biasa mungkin raja hari ini. Itu betul-betul dikasihkan dengan langkah tegap tanpa menunduk. Itu adalah sibgoh, itu adalah celupan dari Al-Quran, itu semacam itu. Datang kemudian diserahkan. Abdullah bin Abi Hudzaifah As-Sahmi. Baik, orang kok kayak gitu nambah maksudnya. Waktu disuruh pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga begitu kan. Ya, itu pun kalau kita kembali ke cerita yang pertama tadi itu, ketika ke Persia tadi itu dibaca oleh siapa? Oleh Kaisar, oleh Mas Kisra, oleh rajanya itu min Muhammad gitu ya, nggak terima. Rajanya tidak ada yang mulia begitu, tidak ada kan, tidak terima dirobek di depan Abdullah bin Abi Hudzaifah. Ya, Abdullah bin Abi Hudzaifah sudah pasrah. Apalagi sebelum berangkat memang Abdullah bin Abi Hudzaifah sudah izin sama istri dan anak-anaknya, aku ini diutus sama Rasul, jangan mikir kalau saya bakal balik, katanya. Udah siap, pasti selesaikan aku di sini gitu ya. Udah siap. Meskipun akhirnya disuruh pergi sama raja tersebut pergi. Tapi ketika segera lari pergi, ternyata berubah pikiran bukan karena masuk Islam, bukan. Berubah pikiran, tangkap orang itu katanya. Dicari di seluruh penjuru kota tersebut. Abdullah bin Abi Hudzaifah sudah masuk wilayah di luar dari perbatasan wilayah Persia saat itu, dan dia selamat. Lapor kepada Nabi Muhammad, gimana setelah kamu kasihkan suratku tadi itu? Dirobek-robek ya Rasulullah. Kerajaannya akan dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jawaban Nabi Muhammad. Betul. Ternyata raja ini tidak terima. Dia ngirim surat kepada gubernurnya, yaitu Yaman, penguasa Yaman saat itu dimasuk wilayah Persia, ya, suruh supaya gubernur Yaman ngirim 2 utusan, ajak Muhammad untuk datang ke Persia. Datang nih 2 orang utusan gubernur itu, datang menemui Nabi Muhammad. Saya diminta untuk bawa Anda menghadap kepada Raja Persia, katanya. Nabi Muhammad diam saja. Atau gini aja, sudah, kamu istirahat dulu, nanti besok kesini lagi. Ada jawaban Nabi Muhammad kan begitu. Akhirnya istirahat, besoknya datang. Sampaikan ke gubernurmu. Setelah ini dia tidak akan bertemu dengan Raja Persia karena dia sudah dibunuh oleh anaknya. Kaget ya utusannya. Kapan dia nyurati? Dulu tidak ada WhatsApp, dulu tidak ada HP. Kalau utusan harus perjalanan yang panjang.
setengah percaya, ngomongnya meyakinkan, kan pasti begitu Pak. Dan bilangin sama gubernur, kalau dia mau masuk Islam, dia akan diangkat oleh kaumnya menjadi ketua atau raja di kaumnya, dan orang akan tunduk kepadanya. Akhirnya dua utusan ini dua utusan ini pulang ke Yaman menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian akhirnya benar Pak, tidak selang beberapa saat ada surat dari Persia. Ternyata surat tersebut dari anaknya Raja Persia. Anaknya Raja Persia mengatakan bahwa sekarang sayalah yang menjadi raja. Bapak saya sudah saya bunuh. Ya, sudah saya bunuh karena dia menangkap orang-orang yang baik di antara kami. Akhirnya gubernur Yaman masuk Islam. Ucapannya orang tadi itu benar. Persia sudah diperoleh. Itu Abdullah bin Abi Hudzafah As-Sahmi pernah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga begitu. Juga begitu. Diutus ke sana. Jadi peperangan, akhirnya Abdullah bin Abi Hudzafah As-Sahmi ditangkap beserta pasukannya. Ditangkap beserta pasukannya. Ditawan. Dilihatin semuanya. Satu orang ini yang kelihatannya lain daripada yang lain gitu. Panglimanya ini lain daripada yang lain. Akhirnya dideketin, dipanggil. Kamu namanya siapa? Nama saya Abdullah bin Abi Hudzafah. Langsung ditawari sama Raja Romawi. Tanassor. Uzawwijuka binti wa uqsimulaka muluki. Kamu kalau mau masuk Nasrani, aku akan nikahkan kamu dengan anakku, putriku, dan kita akan bagi dua kekuasaanku. Weh, tawaran menggiurkan. Dinikahi oleh putrinya, dinikahkan dengan putrinya raja. Bukan orang sembarangan kalau putrinya raja. Lulurannya itu bahaya. Ya, treatment kulit itu sudah luar biasa, bening lah ibaratnya begitu. Tidak cukup hanya kosmetik SR12 atau wadah gitu. Itu kalau putrinya. Tawaran tadi itu bukan hanya disuruh bagi rukonya atau usahanya, tidak loh. Kita akan bagi kerajaan kita. Kamu akan dapat. Jawabannya apa? Jawabannya simpel saja. Lau aqaitani ma tamliku wa ma tamlikul arab ma taraktu hadha dina qattun. Itu orang yang di dalam hatinya sudah nancep Al-Quran. Nancepnya itu betul-betul dalam kalau para sahabat itu. Jika kamu itu memberikan di hadapan kaisar, ngomong begitu Pak, jika kamu memberikan bukan separuhnya, seluruh yang kamu miliki, dan ditambah lagi yang dimiliki oleh bangsa Arab, oh hanya nikahkan sama itu, enggak, seluruh yang kamu miliki dan yang dimiliki oleh bangsa Arab semuanya, mataroktu hadad dinaqotun, tidak akan saya tinggalkan agama ini meskipun hanya sejengkal saja. Watos ini kerasnya minta ampun oleh ini kan gitu. Ini bagi-bagian bukan bagi-bagian receh rupiah sedikit loh Pak. Enggak loh, kekuasaan waktu itu Romawi adalah negara adidaya yang pada zaman itu ditawari kekuasaan. Ada orang model begitu. Mungkin kalau hari ini mungkin ya, itu masih dicari-carikan dalil Pak, dibrowsingkan di internet dulu. Siapa tahu ada pendapat yang ringan lah begitu ya kan. Kalau mungkin orang hari ini mungkin begitu Pak, wah ini ada tepat ini.
Kelihatannya dalilnya doif sedikit, tidak apa-apa ini. Mungkin begitu, Pak. Zaman itu, betul-betul jawabannya. Akhirnya sudah bisa ini. Coba diikat di tiang salib itu katanya. Sama kaisarnya begitu. Coba diikat di tiang salib itu. Panah, dibisiki si pemanah itu. Panah tapi jangan panah di sebelah tangannya. Sebelah kakinya. Jangan pas kena pahanya, sebelahnya saja. Kira-kira dia kaget enggak? Gerak enggak? Atau goyah enggak? Oh, panahnya ahli betulan, Pak. Kalau bukan ahli, kena malah, ya kan? Jadi dia kena sampingnya, diam saja. Diam saja. Loh, enggak goyah orang ini. Panah sebelah tangannya itu dekat-dekat dadanya itu. Tapi jangan kenakan, tapi di pinggirnya. Panah lagi jedian. Nah, jedian ya, tidak tahu suaranya, tidak begitu ya. Itu belek, sampingnya diem saja. Nah, orang ini katanya. Akhirnya lepas. Buat kuali, isi air, masukkan prajuritnya 2. Pasukannya Abdullah bin Abi Qudafa yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 2 orang disiapkan di sampingnya, dia disuruh melihat. Kuali besar, gumpal airnya didorong, jeler. Langsung terkelupas, kemudian tulangnya itu kelihatan. Abdullah bin Abi Qudafa itu ngelihatin, itu nangis di sampingnya. Ya, masukkan dia katanya. Si kaisarnya mengatakan begitu, masukkan. Wahai kaisar, dia nangis mungkin mau tobat itu, tobat bagi dia ya kan, mau masuk Nasrani. Akhirnya gimana, kamu mau masuk Nasrani? Tidak. Loh, kenapa kamu nangis? Aku iri sama temanku itu, bisa dimasukkan ke situ, ke kuali. Aku itu tadi itu berandai-andai seandainya nyawaku itu sebanyak bulu yang ada di rambutku, kemudian aku mati seperti temanku terus itu. Dimasukkan, saya dibangkitkan, dimasukkan lagi. Itu lebih aku cintai. Itulah yang menyebabkan aku nangis. Kenapa aku tidak matinya sebagaimana mati temanku ini? Ada orang kayak gitu, ya, orang tidak main-main ini. Kadernya Rasulullah, binaannya Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak main-main. Akhirnya sudah si rajanya nyerah bahasanya begitu. Kamu mau nyium enggak kepalaku, bentuk penghormatan. Kamu nanti tak lepas ya. Kalau saya saja tidak mau. Tapi kalau seluruh pasukan dilepas, saya akan nyium kepalamu. Nyium kepala itu kan bentuk penghormatan. Ya, termasuk seluruh tawanan saya akan lepas, akhirnya dicium. Enggak apa-apa lah, hanya memberi penghormatan. Hal itu disampaikan kepada Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sesampainya di kota Madinah. Saya tadi begini dan akhirnya bisa lepas semuanya karena saya disuruh nyium kepalanya sebagai bentuk penghormatan. Menurut saya itu bukan ibadah kepadanya, tapi hanya bentuk penghormatan saja. Akhirnya saya mencium kepalanya, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab berdiri, kemudian mencium keningnya, mencium kepalanya. Abdullah bin Abi Qudafa, kamu layak dicium kepalanya. Maksudnya persetujuan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa saya menceritakan kisah ini, Bapak sekalian? Itulah ketika itu Al-Quran itu memang bisa kita salurkan sampai mendarah daging. Bersama-sama, yang ceramah ini belum tentu juga maksudnya begitu. Bersama-sama. Kita duduk di sini kan maksudnya adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Cuma yang diberi amanah untuk berbicara ya saya. Ya. Nah, kekurangannya saya banyak, Pak. Banyak istri saya yang di situ yang paling tahu itu modelnya saya di rumah kayak apa ya. Oh itu, tapi jangan ceritakan deh, ya kan itu rahasia aja. Nanti diceritakan tidak karuan, malah tidak didengar suara aku nanti ya kan. Ceramah aku tidak didengar orang nanti. Maksudnya apa? Kita ini sama-sama semua. Begini loh kisah zaman dahulu sampai semacam itu. Ternyata Al-Quran itu tidak hanya di lisan mereka.
Tidak hanya tulisan-tulisan atau dirak-rak mereka, tapi betul-betul mendarah daging di dalam tubuh mereka. Sehingga lahirlah sosok yang semacam itu, yaitu Abdullah bin Abi Hudzaifah As-Sahmi dan yang lainnya. Yang lain ketika mendengar ya Allah, dia itu akan dimintain pertanggungjawaban di akhirat kelak, itu tertanam. Palingan aku itu hidup ya umurku sekian, setelah itu ya meninggal. Kalau sudah meninggal, itu tidak ada amal, yang ada hanya hisab. Ya, kita meninggal, yang ada kan hanya hisab saja. Lihat dikubur, kita ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, kita mampu menjawab, wah aman kita. Kalau tidak selesai, tidak ada yang bisa kita menolong kita, tidak ada. Kita memiliki anak-anak yang soleh, alhamdulillah itu yang bisa nyetorkan istighfar kepada kita. Makanya kita pun harus menyetorkan istighfar kepada orang tua kita. Ya, cukup dianggap durhaka orang yang istighfar untuk orang tuanya itu kurang daripada 5 kali Pak sehari itu. Dikirimkan istighfar ke sana, mudah-mudahan al-jaza min jinsil amal, ada balasan itu sesuai dengan amal yang pernah ia lakukan. Anak-anak kita pun, keturunan kita pun akan mentransfer istighfarnya untuk kita. Ya, itulah pentingnya Al-Qur'an. Dalam Islam itu pendidikan itu boleh orang mencari ilmu apapun, tapi yang pertama ajarkan kepada mereka keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, keyakinan tentang adanya hari kiamat, bahwa kehidupan itu tidak hanya di dunia, tapi kehidupan itu nanti di akhirat kelak. Jadi nanti isinya itu lagi tentang akhirat lagi, karena surat-surat yang terkandung di dalam Quran, surat An-Naba, An-Nazi'at, Abasa dan seterusnya, itu memang berbicara tentang hari pembalasan. Karena intinya itu. Karena intinya kehidupan itu tidak yang lainnya. Intinya hidup adalah kematian, dan intinya kematian nanti adalah kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan yang abadi di jannah-jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Masih lewat 17 ya. Kamu lihat ke sana, di sana ada jam, adanya AC. Ya, AC-nya tidak aktif kelihatannya. Ya, kita lanjutkan. Amma yatasal, itulah yang apa namanya? Yang mereka perguncingkan tentang apa? Ya, mereka itu kan menanya-nanyakan tentang hari kiamat itu kan bukan pengen tahu, tapi pengen mencemooh. Intinya kan pengen mencemooh saja. Pengen mencemooh Nabi Muhammad SAW. Hari ini kan begitu juga, kadang-kala orang apa namanya belajar Islam bukan untuk mendalami Islam. Kadang-kala orang begitu, tapi mendalami Islam, mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam. Bahkan kadang-kala ada yang sampai berani tega mengolok Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah wa iyyazubillah, tidak ada seorang yang bisa apa namanya itu mendapatkan syafaat melainkan atas izin dari Allah, itu melalui beliau. Dengan bulan-bulan Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada banyak doa yang ditunggu oleh Rasulullah itu nanti, yaitu syafaat Rasulullah untuk umat. Ya, itu yang kita tunggu. Ya, hari ini kadang-kala di media sosial kan, di mana kita kalau nonton itu buat cemoohan, buat candaan, ajaran buat hinaan. Nabi Muhammad SAW juga buat candaan juga, ya, itu penghinaan. Rasulullah kalau dihina oleh orang terkait dirinya, beliau memaafkan. Tapi ketika umatnya melihat Rasulullah dihina, itu tidak bisa ditoleransi. Tapi ketika Rasulullah secara langsung dihina oleh orang, beliau banyak memaafkan. Banyak memaafkan. Kalau tidak memaafkan, selesai itu Makkah waktu itu, Pak. Ya, Fathu Makkah itu, Pak. 10.000 pasukan itu selesai. Apa ucapan Rasulullah saat itu? La tasriba alaikumul yaum antumut tulaqo. Itu kan jawabannya begitu. Hari ini tidak ada cercaan, tidak ada hinaan antar kita. Antumut tulaqo, kalian semuanya bebas semuanya kan gitu. Kecuali hanya beberapa orang.
Padahal ketika Fathu Makkah, pembebasan penaklukan kota Makkah, Rasulullah diizini oleh Allah Subhanahu wa taala hari itu darah itu boleh tumpah di wilayah tanah haram, khusus hari itu saja. Tapi Rasulullah SAW tidak pergunakan. Itulah azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu. Ya. Rasulullah luar biasa. Ya Allah, dakwah di pari kayak begitu ya sopoate. Dua orang punggungnya Zaid bin Harisah, kakinya Rasulullah nancep kota Taif. Nancep darah begitu, ditawari sama malaikat ya. Aku ini suruh nimpatan 2 gunung, kalau engkau mengizinkan tak timpakan. Itu kalau yang ditawari saya, oh jangan 2, 3 lah. Mungkin itu malah kurang kelihatannya. Jadi tidak ada hubungannya itu. Sudah, aku berharap keturunan Taif nanti orang yang beribadah kepada Allah hari ini, Taif wilayahnya Islam. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak mempergunjingkan hari kiamat dalam artian mengolok-olok, tidak percaya terhadap hari kiamat. Mudah-mudahan kita mengkajikan tentang hari kiamat ini adalah untuk mempersiapkan menghadapi hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tentunya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Tunjukilah yang batil itu batil ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dalam menyampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.